Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Triwahyuni, Kepala SD Negeri 19 Dayun, dan juga PLT, Kepala SD Negeri 01 Dayun Kabupaten Siak. Sebagai peserta lomba apresiasi GTK kategori pelopor penggerak komunitas belajar di satuan pendidikan. Perubahan pembelajaran tidak lahir dari kebijakan semata, tetapi dari kepala sekolah yang berani belajar, menggerakkan, dan menumbuhkan komunitas belajar. Setiap perubahan besar dalam pendidikan selalu dimulai dari satu kesadaran kecil, kesadaran untuk belajar, memperbaiki, dan bergerak bersama. Sebagai kepala satuan pendidikan, saya percaya bahwa sekolah bukan sekedar tempat mengajar, melainkan sebuah komunitas belajar yang hidup, tempat di mana setiap guru adalah pembelajar dan setiap siswa adalah penemu makna. Ketika konsep pembelajaran mendalam mulai diperkenalkan, sebuah dilema besar hadir di tengah kami. Sebagai kepala sekolah, saya menyambut gagasan ini dengan antusias. Pendekatan yang menekankan pada pemahaman konsep secara bermakna dan mendalam, keterkaitan antar disiplin ilmu, keterlibatan aktif siswa dalam proses berpikir kritis, analitis, dan reflektif untuk membangun pemahaman yang berkelanjutan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun di sisi lain, saya tahu bahwa perubahan ini tidaklah sederhana. Guru-guru kami telah lama terbiasa dengan pola pembelajaran yang berorientasi pada hasil akhir. Metode ceramah, latihan soal, dan penilaian kognitif menjadi kebiasaan yang sudah mengakar kuat. Kini mereka dihadapkan pada tuntutan untuk mengubah pendekatan, merancang pembelajaran berbasis masalah, eksplorasi, dan refleksi. Setiap perubahan membawa tantangan, dan tantangan terbesar kami bukan pada apa yang harus diubah, melainkan siapa yang harus berubah. Sebagian guru merasa cemas dan sebagian lagi mempertanyakan manfaatnya. Mengapa harus berubah kalau yang lama sudah berjalan baik? Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi dilema bagaimana mendorong perubahan tanpa menimbulkan resistensi. Bagaimana memastikan setiap guru merasa didengar dan dihargai. Tantangan ini membuat saya menyadari bahwa kepemimpinan pendidikan bukan tentang seberapa kuat kita mengarahkan, melainkan seberapa tulus kita menggerakkan. Perubahan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus ditumbuhkan melalui kepercayaan, dialog, dan keteladanan. Setelah melalui berbagai dilema dan tantangan, saya menyadari satu hal penting. Perubahan tidak bisa dilakukan sendirian. Sebelum saya mampu menggerakkan guru, saya harus terlebih dahulu menguatkan diri dalam komunitas belajar kepala sekolah. Kami membentuk jejaring belajar antar kepala sekolah sebagai ruang untuk berbagi, belajar, dan menguatkan. Kami berdiskusi tentang paradigma baru pendidikan, berlatih refleksi, dan membedah praktik kepemimpinan pembelajaran. Kami berbagi kisah bukan hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang kegagalan dalam pembelajaran di baliknya. Dari forum ini saya belajar bahwa setiap kepala sekolah adalah pelajar yang juga membutuhkan dukungan. Kami berlatih coaching, belajar mendampingi guru tanpa menggurui, dan memahami bahwa perubahan dimulai dari diri pemimpinnya. Bersama komunitas belajar kepala sekolah yang sudah terbentuk kuat, saya mulai menyalakan semangat yang sama di sekolah. Saya membangun komunitas belajar guru sebagai ruang refleksi dan berbagi praktik baik. Setiap pertemuan kami awali dengan pertanyaan sederhana, apa makna pembelajaran bagi kita dan siswa kita? Dari sini muncul kesadaran bahwa pembelajaran bukan sekedar menyelesaikan materi, melainkan menumbuhkan pemahaman dan karakter. Guru mulai berani mencoba berbagai praktik pedagogis,
dalam pembelajaran dan melakukan refleksi bersama. Saya tidak memberi perintah, saya berjalan bersama mereka, mendengarkan dan memberi dukungan. Perlahan, sekolah kami berubah menjadi ekosistem belajar yang hidup. Setelah perjalanan panjang ini, saya belajar bahwa perubahan sejati dimulai dari kesadaran untuk belajar. Saya bukan lagi sekedar kepala sekolah, tetapi pembelajar yang harus tumbuh bersama guru dan siswa. Melihat guru mulai berani bereksperimen, melihat siswa lebih aktif dan kritis, adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Refleksi mengajarkan saya bahwa setiap langkah, setiap tantangan adalah bagian dari pertumbuhan, dan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari ketulusan untuk terus belajar. Menjadi kepala sekolah pelopor bukan tentang jabatan, tetapi tentang panggilan hati untuk menyalakan semangat belajar tanpa henti. Kepemimpinan pendidikan bukan tentang memberi perintah, tetapi memberi keteladanan, bukan tentang mengatur, tetapi menginspirasi. Kami percaya perubahan sejati dimulai dari pemimpin yang mau belajar, karena pendidikan bukan hanya tujuan, tetapi perjalanan untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, juga pihak-pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga dapat menjadikan inspirasi bagi komunitas-komunitas belajar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bermutu untuk semua, GTK hebat, Indonesia kuat. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, mengucapkan selamat kepada Ibu Tri Wahyuni sebagai pelopor di komunitas belajar satuan pendidikan, telah menjadi contoh nyata dari seorang pemimpin pembelajaran yang tidak hanya mengelola tetapi juga menggerakkan dan memfasilitasi pertumbuhan profesional rekan sejawatnya. Semoga Putri Wahyuni bisa menjadi contoh dan pioner bagi teman-teman semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Trisnawati, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Berumbung Baru. Hari ini saya mengikuti pengenalan instrumen supervisi pembelajaran mendalam yang ditaja oleh Bu Tri Wahyuni, dan alhamdulillah ilmu baru tentu kami dapatkan, di mana pelatihan ini memberikan saya alat bedah yang lebih spesifik, karena dengan adanya instrumen yang disampaikan di pelatihan ini bisa membedakan mana pembelajaran mendalam dan yang belum menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Dan kita tidak hanya menilai guru, tapi bisa mendampingi untuk peningkatan profesional guru kita ke depannya, sehingga peran kepala sekolah sebagai fasilitator itu lebih maksimal diterapkan di sekolah masing-masing. Kemudian adanya komunitas belajar guru ini sangat memberikan manfaat yang lebih untuk kepala sekolah, dengan adanya keaktifan dari Bu Tri sendiri sebagai pemateri yang selalu memberikan kami nilai-nilai lebih di kegiatan kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.